Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang kudus, Bapa di dalam Yesus Tuhan kami. Saat ini kami buka hati kami ya Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Ya Tuhan, biarlah hati kami meluap-luap dengan rasa syukur karena selawatan Tuhan pada pagi hari. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya tukar mic-nya supaya lebih keras. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita patut bersyukur bisa bersama-sama beribadah kembali oleh karena campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan hari ini ada beberapa jemaat yang boleh datang beribadah. Bisa tolong pointer saya? Puji Tuhan. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, saudara-saudara di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati kita sehingga firman Tuhan menguatkan kita semua. Hari ini khotbah saya berjudul bersyukur dalam segala keadaan. Haleluya. Ini menjadi satu hal yang penting bagi kita. Haruslah menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya, ya, bersyukur di dalam segala hal. Dan kita akan bersama-sama membaca Kitab Mazmur pasal 118 ayat 28 dan 29. Ya. Mazmur 118 ayat 28 sampai ayat 29. Mari kita membaca bersama-sama, ya, bersama-sama. Ayat 28 29. Ya. Kita membaca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang di sini maupun yang di rumah, silakan membuka Alkitabnya. Mazmur 118. Oke. Mazmur 118 ayat 28-29. Kita baca bersama ya. Siap? 1, 2, 3. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya. Kita membaca di sini firman Tuhan bilang bagian terakhir, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, bersyukur. Jadi marilah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Bersyukur di dalam segala keadaan. Dari Mazmur 118 ini sebagai puji-pujian atau rasa syukur, nyanyian syukur, nyanyian ziarah, nyanyian orang-orang Israel yang memuji-muji Tuhan. Dan si pemazmur mengajak supaya kita senantiasa bersyukur. Ya, senantiasa bersyukur. Hidup dengan penuh rasa syukur. Ya. Seperti lagu pop yang sudah kita sering dengar ya. Syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Ya, lagu itu Alkitabiah. Walaupun lagu dunia. Alkitab, sesuai dengan Alkitab. Hidup itu anugerah. Jadi syukuri apapun keadaanmu, apapun situasimu, bagaimanapun yang kau alami setiap hari, di tengah-tengah kesulitan masih ada rasa syukur. Amin. Walaupun kita menghadapi pandemi, menghadapi krisis mungkin, bersyukurlah karena kita percaya Tuhan tetap memelihara. Amin. Puji Tuhan. Ada 3 pelajaran yang kita melihat di sana dalam Mazmur 118. Yang pertama, pelajaran yang pertama yaitu kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang. Bukan bersyukur kepada sesuatu yang lain. Mari kita lihat
Di dalam Mazmur 118 ini, Mazmur ini diawali dengan kata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan ditutup dalam ayat 29 dengan perkataan yang sama, kalimat yang sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini si pemazmur berkata supaya umat Tuhan, supaya orang yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan, hanya bersyukur kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 2, 3, dan 4, biarlah Israel berkata, ayat 3, biarlah kaum Harun, dan ayat 4, biarlah orang yang takut akan Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ini menunjukkan apa? Supaya semua orang yang takut akan Tuhan, semua orang yang percaya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Menjadi penting bagi si pemazmur untuk mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab bangsa Israel, sebab orang umat Allah pada waktu itu hidup di antara bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa menyembah berhala-berhala, bangsa-bangsa yang menyembah kepada Allah-Allah yang bukan Allah. Allah-Allah palsu. Itu yang disembah. Sehingga si pemazmur ketika bersyukurlah kepada Tuhan ini menunjukkan bahwa kita harus tahu siapa yang kita sembah, kepada siapa kita bersyukur. Jangan asal bersyukur. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat ini, ya, bagaimana si pemazmur mengatakan pengalamannya, ya. Kalau kita baca ya, di sini Tuhan menjadi satu-satunya tujuan dan tempat kita bersyukur. Itu yang harus kita. Tuhan menjadi satu-satunya tujuan kita bersyukur, tempat kita bersyukur. Jangan kepada yang lain. Sebab apa? Di dalam ayat-ayat ini kita baca Tuhan memelihara, Tuhan menolong, Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya, dan semua itu diceritakan, digambarkan di dalam Mazmur ini. Sekarang coba kita mereview kehidupan kita. Tadi Helsa kesaksian, ya, Buhana kesaksian, intinya Tuhan menolong, ya. Tuhan yang bekerja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tanpa seizin Tuhan tidak ada rambut yang jatuh. Rambutmu itu kalau sudah jatuh, apa sih artinya? Adakah nilainya? Kalau selai rambutnya kok keramas setiap hari, kayaknya saudara nggak pedulikan rambut saudara jatuh. Tetapi firman Tuhan katakan rambut di kepalamu pun terhitung seluruhnya oleh Tuhan. Ini menunjukkan betapa care-nya Tuhan, betapa pedulinya Tuhan, betapa Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Jangan tinggikan ego. Jangan tinggikan, wah ini kan aku yang mampu, ini karena aku bisa. Ya, Tuhan berikan kemampuan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya kan? Jadi bersyukur kepada Tuhan ini bukan kepada yang lain. Ini si pemazmur. Nah, di mana dia menggambarkan bahwa semua Allah asing adalah sia-sia. Semua Allah-Allah atau ilah-ilah asing itu adalah sia-sia bagi si pemazmur. Oleh sebab itu dia mau mengajak orang-orang umat Israel, kaum Harun, orang-orang yang takut akan Tuhan itu hanya bersyukur kepada. Ini seolah-olah dia menggambarkan betapa Tuhan itu melebihi daripada segala Allah asing. Ya. Digambarkan kalau kita baca seluruhnya, ya, bagaimana Tuhan menolong dia. Kita baca Mazmur 18 ini, nanti saudara baca di rumah.
Luar biasa. Di dalam ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia, katanya. Berlindunglah kepada Tuhan. Ayat 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jangan kita mengagung-agungkan orang-orang yang punya kedudukan, punya kemampuan. Oh, saya kan punya saudara pejabat, gampang itu bisa. Tetapi si pemazmur mengajak supaya kita bergantung kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan menjadi satu-satunya tempat kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, katanya. Jadi Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 3, di sana dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum Taurat. Allah tidak mau ada Allah asing, Allah yang lain selain dirinya di hadapan Tuhan, di hadapannya bagi umatnya, dan Allah mau Dia adalah satu-satunya Allah yang dipuji, yang disembah. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Kesaksian Ibu Hana, sampai hari ini Tuhan sangat baik menolong. Ya. Sekalipun kamu juga mengalami kesulitan, mengalami sama, tetapi selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu Tuhan menyediakan, selalu Tuhan memberkati. Tidak berhentinya Tuhan menolong. Itu yang kami alami. Jadi kita bersyukur, kami sangat bersyukur. Tidak sedikit pun kami meragukan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Jadi bersyukurlah. Dan yang kedua, ini alasan kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan, katanya? Sebab Tuhan itu baik. Itu yang pertama. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan itu baik. Kata baik di sini bukan berarti pengakuan daripada si pemazmur saja. Dia mau menyatakan bahwa Tuhan jati dirinya itu baik. Ya, jati dirinya Tuhan itu baik. Bukan saja sekedar baik karena pengakuannya. Contoh, kalau kita menilai orang lain baik, tentunya ada alasan-alasannya, kan? Ya kan? Tentunya kita wah ini orangnya baik, syukuran. Enakan yang ini nih, baik nih orangnya. Kenapa? Suka ngasih makanan, suka ngajak nonton. Nah, baiknya karena itu, karena hal-hal materi. Ya misalnya itu satu contoh, ya kan? Tetapi Tuhan, Dia tetap baik sekalipun keadaanmu seolah-olah tidak baik. Tuhan tetap baik sekalipun keadaanmu dalam kesulitan. Tuhan tetap baik sekalipun engkau sedang sakit. Tuhan tetap baik sekalipun engkau sedang kepayahan. Tuhan tetap baik sekalipun engkau di dalam pergumulan, di dalam krisis. Dalam pandemi ini Tuhan tetap baik, katakan amin. Ya. Makanya saya katakan baik itu jati dirinya Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah kebaikannya, ya. Kebaikan Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan kita, ya. Tidak kan? Bukan karena keadaan kita, oleh karena kita sehat-sehat, wah Tuhan itu baik. Begitu kita sakit, wah itu Tuhan nggak sangat baik kepada kita. Enggak. Tuhan tetap baik. Ya. Tuhan tetap baik dalam segala sesuatu. Karena firman Tuhan berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan, katanya. Jadi jelas, di dalam segala sesuatu, dalam sakit penyakitmu, di dalam pandemi, di dalam krisis, dalam berbagai macam pergumulanmu, Tuhan
terjadi, dia bekerja di dalam segala sesuatu yang kau alami, dan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri. Amin. Ini yang Tuhan lakukan. Jadi bukan bergantung pada keadaan kita kebaikan Tuhan itu. Ya, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam segala keadaan kita. Enggak. Tidak pernah berubah sedikit pun baiknya Tuhan itu. Nah, bangsa Israel diajak bersyukur sebab mereka telah menerima kebaikan Tuhan. Ayat 2 dan 4 sampai 47. Bangsa Israel. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwa untuk selama-lamanya kasih setia. Menunjukkan bahwa bersyukur sebab Tuhan itu baik. Jangan katakan Tuhan itu baik kalau engkau hanya diberkati, pekerjaanmu, karirmu sukses, uangmu tambah banyak, baru kau bilang baik. Belajarlah dari siapa? Ayub. Ayub tak pernah berubah pandangannya terhadap Tuhan. Ketika dia kaya raya, dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia jatuh miskin pun, dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kebaikan Tuhan tak pernah berubah. Sehingga ketika dia diejek, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, katanya? Enggak. Ayub menyadari Tuhan punya sesuatu yang baik bagi diri. Ya. Semuanya itu datang dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan, terpujilah Tuhan. Ini yang dilakukan Ayub. Ya. Sebab dia tak pernah berubah pandangannya tentang Tuhan. Inilah yang harus kita miliki. Belajarlah dari Ayub yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan itu baik. Dalam kekayaannya, dalam hartanya yang melimpah, dia bersyukur dan merendahkan diri. Dan ketika dia jatuh terpuruk, hartanya habis, anaknya mati, semuanya, bahkan dia diberikan sakit penyakit, Ayub tetap mengakui Tuhan itu baik. Nggak berubah. Jadi kita harus ingat bahwa kebaikan Tuhan itu adalah jati dirinya, sifatnya. Ya. Di sini pemazmur mengingatkan kembali akan kebaikan Tuhan di dalam segala situasi yang dialami baca itu. Situasinya di mana dia, aku di ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ya, ditolak. Luar biasa. Ayat 7 dia berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ya. Maksudnya Tuhan sudah menghajar, bukan mengajar, tapi menghajar aku dengan keras. Luar biasa. Dia mengalami suatu peristiwa yang benar-benar beragam hidupnya, betul-betul hal-hal yang sangat sakit, bahkan menghajarnya dengan keras. Tetapi katanya, dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ini menunjukkan Tuhan itu baik. Seperti Ayub tadi, dia tidak diserahkan kepada maut. Ya. Jadi marilah kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ya. Jangan ragukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Jangan ragukan. Jangan ragukan Tuhan kalau engkau dalam kesulitan sekarang. Jangan meragukan. Kebaikan Tuhan tidak pernah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Sebab itu adalah dirinya baik. Jati dirinya Tuhan itu baik. Sifatnya Tuhan itu baik. Ya. Amin. Alasan yang kedua menjadi poin yang ketiga bagi kita. Kita bersyukur sebab kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setianya kekal, dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Satu, sebab Dia baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, alasan berikutnya kita bersyukur pada Tuhan adalah kasih setianya kekal.
di mana dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, kata kasih setia itu dalam bahasa Ibrani-nya chesed. Chesed, ya, chesed. Sebenarnya kalau saudara chesed pakai k, chesed. Chesed. Ya. Nah, di dalam kata ini terkandung makna apa? Ada kebaikan, ada belas kasihan, ada pengorbanan, ada empati. Itu chesed. Jadi Tuhan memiliki belas kasihan. Makanya sebab bahwasanya untuk selama-lamanya, dalam bahasa Inggris His mercy, belas kasihan Tuhan, rahmatnya, nah itu ya, rahmat belas kasihan gitu. Ya, di dalamnya itu kalau belas kasihan ada empati, ada perhatian, ada kepedulian di dalam kita. Ini yang dan kesetnya Tuhan itu katanya sifatnya kekal. Kekal, juga kata kekal. Kekal bahasa Ibrani-nya olam, ya, bermakna kekal atau everlasting, ya, kekal. Jadi ketika dikatakan le olam chesed, kata, ya, le olam chesed itu bahasa Ibrani-nya digunakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Le olam chesed digunakan kata itu. Chesedmu untuk selama-lamanya. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah sekalipun umatnya berubah setia. Tuhan setia pada janji-janjinya, haleluya. Ya, kesetnya Tuhan nggak pernah berubah, kekal. Perhatikan bangsa Israel. Lihat bangsa Israel. Bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel. Tetapi Tuhan setia pada janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Ini yang Tuhan menggenapi dalam kehidupan bangsa. Dan sampai hari ini, sampai kekekalan, Dia akan menggenapi. Dia pegang perjanjian. Maka dikatakan kasih setianya kekal, belas kasihannya kekal. Nah, berubah. Bangsa Israel itu tergantung bangsa yang bolak-balik melawan. Sudah melawan Tuhan, dihukum, dibuang, karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala, Tuhan hukum mereka. Tapi Tuhan mengampuni, Tuhan bolehkan, Tuhan tarik lagi, Tuhan pulangkan lagi. Itu yang terjadi. Dan janjinya sampai hari Tuhan akan menggenapinya. Bangsa-bangsa Israel, suku-suku Israel akan pulang ke negerinya, dan mereka sudah berkumpul. Sebelum kedatangan Tuhan nanti akan digenapi. Sekalipun umatnya seringkali berubah setia, seringkali gagal, seringkali jatuh, seringkali melawan, seringkali menyangkal, menolak kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berubah setianya. Dan Tuhan mau setiap anaknya, setiap orang yang percaya kepadanya, orang-orang pilihannya itu berbalik dan bertobat. Tuhan mau setiap orang-orang yang sudah dipilihnya itu kembali, bangkit, pulihkan. Ini yang Tuhan mau. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Ketika engkau sudah banyak kali gagal dalam hidup, banyak kali jatuh dalam hidup, saya mau katakan, bertobat, balik, nyatakan cintamu kepada Tuhan kembali, nyatakan kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan, dan Dia akan menerima engkau apa adanya. Dia akan menerima engkau sebagaimana adanya dirimu. Perhatikan, ketika Yesus menceritakan tentang anak yang hilang, si anak bungsu yang hilang itu, dia sudah pergi. Dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumahnya, dan membawa harta warisan yang bagiannya sendiri. Dan dia menghabiskannya sampai habis, artinya sudah tidak ada bagian bagi si bungsu di dalam rumah. Karena hak warisnya sudah diberikan. Tapi apa yang dilakukan oleh bapak itu?
Yesus menceritakan Bapa itu selalu menunggu dan menunggu, dan dia percaya anaknya akan pulang. Dan ketika si bungsu ini sudah mengalami keterpurukan, jatuh, hartanya habis ludes, semua kejayaannya hilang, dan dia akhirnya menderita kelaparan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya apa-apa. Dia bekerja kepada orang lain dan bekerja menjaga babi-babi, memberi makanan babi, dan ketika dia mau makan ampas babi saja dia tidak diberikan. Dan di sana dia ingat, di rumah bapakku orang-orang upahan bapakku makan enak. Baiklah aku pulang ke rumah bapak. Aku akan bilang kepada bapak, Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Dia bilang, jadikan aku tidak layak disebut lagi anak bapak. Jadikan aku salah seorang upahan bapak. Dia pulang, dia sadar akan kesalahannya, dia pulang. Dia mau jadi pekerja, menjadi budak ayahnya. Tidak mau lagi, tidak berharap untuk menjadi anak. Tetapi ketika dia pulang, Alkitab mencatat, Yesus menceritakan ketika anaknya itu masih jauh, ayahnya sudah melihat, ayahnya justru menghampiri, mendekati anaknya. Kemudian apa yang dilakukan? Merangkulnya, menciuminya. Haleluya. Hei saudaraku, ingat, itulah kita, betapa kotornya kita yang menerima kita. Coba bayangkan anak bungsu itu. Dia pergi dari rumah ayahnya dengan gagah, dengan parlente, dengan pakaian yang necis, tetapi dia datang kembali. Saya percaya tidak ada pakaian yang necis, tidak ada sepatu pada kakinya, tidak ada cincin lagi pada tangannya, tidak ada jas yang terbaik atau jubah yang terbaik dipakainya, tetapi dia pulang dengan kotor, dengan lusuh, pakaian compang-camping, dan bau babi. Itu yang kotor. Tetapi sang bapa justru merangkul, mencium si bau babi. Sadarkah kita kotornya kita? Tapi dia mau merangkul, mencium kita. Saya yakin saudara tidak akan pernah mau mencium orang yang kotor dan bau dekil. Tapi Bapak kita, ini penggambaran betapa Bapak kita kasih setianya tak lupa. Yes. Ini yang Yesus katakan, Bapamu nggak berubah kasih setianya. Kasih setianya kekal. Jadi kalau kita lihat, kita bisa saja kecewa kepada manusia, kepada pimpinan, kepada teman, orang-orang yang akan meninggalkan kita karena kita sudah jatuh terpuruk. Seperti si bungsu ini, semua temannya meninggalkan dia ketika dia jatuh miskin melarat. Tetapi kita tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Amin. Kita tidak akan dikecewakan ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita, dengan segala keterpurukan kita. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Jangan pernah menyerah. Aku sudah gak bisa apa-apa. Udahlah, putus asa. Jangan. Seperti si bungsu, aku akan pulang ke rumah Bapak. Aku akan berbalik kepada Bapak. Dan dia akan menerima kita. Jadi bersyukurlah di dalam segala keadaan. Jangan mengandalkan manusia, orang tua, sahabat, kolega, dan lain-lain. Sebab Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kita percaya, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Percayalah kebaikan Tuhan di saat yang sulit sekalipun, dengan tetap setia bersandar dan berdoa kepadanya. Sekalipun engkau dalam kesulitan, tetaplah bersyukur, tetaplah bersandar, tetaplah setia, tetaplah datang
Belas kasihan Tuhan tidak berubah sekalipun kita telah jatuh. Berbaliklah dan mohon ampun kepada Tuhan agar kita menerima pertolongan dari Tuhan. Kasih setianya kekal, gak berubah. Kalaupun kita sudah jatuh, mari kita berbalik, minta Tuhan tolong. Inilah yang harus kita lakukan. Dan kita harus hidup selalu bersyukur. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang Tuhan mau. Allah menghendaki orang-orang yang selalu bersyukur. Syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Amin. Hidupmu itu anugerah, kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai sekarang itu anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tidak berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman Tuhan yang menguatkan kami supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik, sebab kasih setiamu kekal. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Tuhan terus mengingatkan kami supaya hidup kami selalu bersyukur. Kami berterima kasih sebab kasih setiamu kekal. Engkau menerima kami apa adanya sekalipun kami terjatuh. Dan Engkau membawa kami, memperbaiki hidup kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, biarlah Engkau terus berbicara kepada kami. Ketika kami pulang, ketika kami berjalan dalam aktivitas kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kegiatan kami apapun ya Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara ya Bapa, supaya kuasa Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami melakukan firman-Mu untuk senantiasa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.